Desa Sukasari dikenal sebagai desa yang tenang dan bersahaja. Di sudut desa berdiri dua rumah yang saling berdampingan, namun kontras. Rumah Ibu Rina, seorang janda muda dengan anak laki-lakinya yaitu Raka, dan rumah Pak Dirman, seorang pria tua penyendiri yang nyaris tak pernah berbicara dengan siapapun. Ibu Rina hidup sederhana dengan hasil menjahit di rumah. Raka adalah anak ceria, selalu bermain di halaman, suka menggambar dan bercerita. Tapi 2 minggu terakhir, keceriaan itu mulai memudar. Raka duduk di teras sedang menggambar, namun sesekali menoleh ke rumah Pak Dirman dengan ekspresi takut. Raka, kenapa nggak main sama Adit dan teman-temanmu? Biasanya kamu susah disuruh pulang. Tanya Rina, membawa segelas susu hangat. Aku nggak mau keluar, Bu. Takut. Jawab Raka menunduk. Takut apa, sayang? Tanya Rina, duduk di samping Raka menyentuh kepalanya dengan lembut. Pak Dirman, dia suka berdiri di jendela rumahnya pas aku lewat. Tapi matanya aneh, Bu. Kayak matanya masuk ke dalam aku. Jawab Raka berbisik. Malam mungkin cuman perasaan kamu aja. Dia memang suka diam di rumah. Orang tua jangan takut. Ya, ada bunda kok. Jawab Rina menelan ludah mencoba tenang. Malam itu Rina tak bisa tidur. Angin bertiup lembut, tapi suara dedaunan seperti bisikan. Jam dinding menunjukkan pukul 2:15. Seketika terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdebar, Rina perlahan membuka tirai jendela. Tak ada siapapun, tapi di tanah, tepat di bawah jendela, ada bekas telapak kaki basah, kecil seperti milik anak-anak. Apa Raka sempat keluar tadi? Tanya Rina mengerutkan dahi. Rina buru-buru ke kamar Raka. Anak itu sedang tidur, tapi tubuhnya menggigil. Tiba-tiba Raka mengigau dalam tidur. Anak ini bersih, darahnya manis. Aku mau dia, ujar Raka mengigau pelan, seperti menirukan suara orang lain. Raka, bangun sayang, kamu mimpi buruk ya? Ujar Rina, panik mengguncang tubuh anaknya. Lalu Raka terbangun dengan peluh di wajah, menangis terseduh. Rina pun memeluknya erat. Bu, aku mimpi Pak Dirman bawa aku ke rumahnya. Di dalam gelap, banyak lilin, terus ada darah, ujar Raka. Sudah nak, kamu aman, ibu gak akan biarkan siapapun ganggu kamu, ujar Rina, mengeras wajahnya memeluk erat. Rina mulai merasakan firasat yang buruk. Ia tahu tetangganya aneh, tapi tidak pernah menyangka bisa sejauh ini. Di luar, bulan perlahan-lahan membentuk bulatan sempurna. Purnama sebentar lagi datang. Di sisi lain, setelah malam mengerikan itu, Rina tak bisa tenang. Matanya sembab karena begadang menjaga Raka. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Ia mulai merasakan rumah Pak Dirman menghembuskan aura yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang hidup di balik dinding kayunya. Pagi itu, Rina memutuskan untuk menemui satu-satunya orang yang ia percaya, yaitu Buarti. Seseorang tetua kampung yang dikenal sebagai orang tua sakti. Banyak warga datang padanya untuk meminta petuah atau pengobatan. Rina berjalan cepat melewati jalan setapak desa, membawa Raka yang masih ketakutan, memeluk erat boneka kainnya. Ia mengetuk pintu rumah Buarti yang dipenuhi bau bunga melati dan kemenyan. Buarti, maaf ganggu pagi-pagi, tapi saya butuh bantuan ibu,
ujar Rina dengan suara cemas. Kamu datang karena anakmu ya? Masuklah, tanya Bu Warti, membuka pintu menatap Rina lama lalu mengangguk pelan. Bu Warti mempersilahkan mereka duduk. Ia menyalakan dupa sambil melantunkan doa lirih dengan bahasa Sunda kuno. Lalu ia menatap Rina dalam-dalam. Kamu mimpi sesuatu kan? Dan anakmu mulai bicara sendiri? Tanya Bu Warti. Iya Bu, kok ibu tahu? Jawab Rina menelan ludah sambil bertanya. Ada wangsit datang tadi malam. Leluhur memberitahu akan ada anak yang ditumbalkan. Aku tahu itu anakmu. Ujar Bu Warti duduk bersila, matanya tajam menembus. Rina menahan napas. Raka duduk di sampingnya, menggigit ujung baju ibunya. Bu Warti mengambil mangkuk tembikar dan mengisinya dengan air bunga. Ia meneteskan darah ayam hitam, lalu mengaduknya dengan ranting. Tiba-tiba air dalam mangkuk itu berubah warna menjadi hitam pekat. Di permukaan muncul bayangan rumah Pak Dirman dan sosok anak kecil sedang diikat di tengah lingkaran lilin merah. Pak Dirman memang dukun pesugihan. Ilmunya menuntut tumbal setiap 7 tahun. Tahun ini dia butuh anak laki-laki yang belum genap 7 tahun, belum pernah luka dalam, dan belum dihitan. Ujar Bu Warti. Itu Raka semua cirinya Bu. Astagfirullah. Ujar Rina terbelalak. Kamu harus kuat. Malam purnama tinggal 3 hari. Kalau sampai malam ketiga kamu biarkan rumahmu terbuka atau anakmu keluar sendiri, dia akan diambil. Ujar Bu Warti. Bu Warti memberikan sebuah benang merah yang telah dibacakan doa dan kerikil hitam. Ikatkan benang ini di pergelangan kaki anakmu. Letakkan kerikil ini di bawah bantalnya. Tapi ingat, jangan biarkan dia tertidur sendiri, apalagi di malam bulan purnama. Wajah Bu Rina yang semakin tegang memeluk Raka erat. Dari kejauhan rumah Pak Dirman tampak sunyi, tapi jendelanya terbuka sedikit dan sepasang mata hitam memperhatikan mereka. Aku gak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku bersumpah siapapun yang ingin ambil anakku akan kubakar dengan doa terakhir hidupku. Ujar Rina dalam hati. Hari-hari terasa lebih panjang bagi Rina. Setiap detik yang berlalu menjelang malam purnama terasa seperti siksaan. Ia menutup semua ventilasi rumah, memaku jendela, menggembok pintu 2 kali, dan menggambar raja pelindung di setiap sudut rumah atas petunjuk Bu Warti. Tapi ada satu masalah. Raka mulai berubah. Ia tidak seperti biasanya. Ia lebih sering diam, kadang bicara sendiri, dan matanya seolah tak mengenali ibunya. Suasana sore menjelang senja. Raka duduk di sudut kamar. Ia menatap langit sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur. Nak, makan dulu ya. Kamu belum makan dari pagi. Ujar Rina membawakan sup hangat duduk di samping Raka. Dia sudah di pintu Bu. Dia bilang cuman sebentar. Raka gak akan merasa sakit. Jawab Raka pelan dengan suara yang bukan seperti suaranya. Astagfirullah, ya Allah, lindungi anakku. Ujar Rina, jatuhkan mangkuk dan terguncang. Malam pun tiba. Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit. Cahaya keperakan menembus celah atap. Angin dingin berdesir membawa bau bunga bangka yang samar. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar.
pelan, berat, menyeret. Tuk, tuk. Kalau itu kau, Pak Dirman, pergilah. Aku tidak takut. Ujar Rina berdiri perlahan memegang keris warisan ayahnya. Aku tidak ingin kau. Aku hanya ingin anakmu. Dia sudah dipanggil. Ujar suara lelaki parau. Ujar suara laki-laki parau dari luar pintu. Tiba-tiba pintu bergetar. Paku dari jendela tercabut satu persatu. Angin menerobos masuk, membuat lilin-lilin pelindung padam. Rina memeluk Raka erat, yang kini matanya membelalak. Bola matanya sepenuhnya putih. Panas, panas. Dia di dalam kepala Raka. Ujar Raka teriak keras. Rina panik. Ia mengambil air bunga dari Buarti dan menyiramkan ke tubuh Raka sambil membaca doa. Teriakan mengerikan terdengar dari luar. Di depan rumah Rina tampak Pak Dirman berdiri dalam lingkaran api yang muncul dari tanah. Matanya merah, kulitnya mulai terkelupas seperti terbakar dari dalam. Anak itu milikku. Aku sudah janjikan darahnya. Jiwaku tergadai. Jika dia tidak, aku serahkan malam ini. Ujar Pak Dirman berteriak marah. Kalau kau mau dia, lewati aku dulu. Aku ibunya, aku perisainya. Ujar Rina menggenggam keris, berdiri di depan pintu. Rina menusukkan keris ke lantai rumah sambil meneriakkan nama-nama Allah dan leluhur. Tanah bergetar, cahaya putih memancar dari dalam rumah. Jeritan Pak Dirman menggema sebelum tiba-tiba hening. Suasana tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar. Raka tergeletak tak sadarkan diri di pelukan Rina. Di luar hanya tersisa abu hitam yang tertiup oleh angin. Setiap ilmu hitam ada batasnya, tapi kasih ibu itu tidak bisa dilawan oleh kegelapan manapun. Ujar Ibu Warti. 3 hari setelah berlalu, sejak malam purnama yang mencekam itu, Raka perlahan pulih meski masih sering terbangun dengan mimpi buruk. Rina tak pernah lagi membiarkan anaknya jauh darinya, bahkan sekejap pun. Namun, meski tubuh Pak Dirman telah musnah menjadi abu, sesuatu masih terasa menggantung di udara. Desa Sukasari yang terlihat tenang, tetapi langit selalu kelabu. Burung-burung enggan bernyanyi, bau anyir tak kunjung hilang dari sekitar rumah Pak Dirman. Pada suatu malam, Rina bermimpi ia berada di sebuah kebun yang asing, dipenuhi pohon randu berduri. Di tengah-tengahnya ada anak kecil terikat, menangis, dan tubuhnya sudah tidak utuh. Aku bukan satu-satunya, masih ada di bawah tanah, dalam sumur, ujar anak kecil dengan suara yang serak. Siapa kamu? Apa maksudmu? Tanya Rina dalam mimpi lalu menjerit. Rina terbangun dengan keringat dingin dan pagi itu ia nekat pergi ke rumah Pak Dirman yang kini ditinggalkan, tertutup debu dan sarang laba-laba. Namun ia mencium bau amis menyengat dari belakang rumah. Ia mengikuti bau itu sampai menemukan sebuah sumur tua yang disembunyikan oleh papan dan karung goni. Papan itu dicoret dengan tulisan merah, jangan dibuka, tumbal telah tertunai. Ya Allah, astagfirullah, ujar Rina pelan dan bergetar. Dengan gemetar Rina membuka penutup sumur. Bau busuk menyeruak tajam, membuatnya muntah. Di dalamnya ia melihat tulang-tulang kecil.
Tak hanya satu, mungkin 5 atau lebih anak-anak yang pernah hilang di desa, yang selama ini dikira pergi merantau atau tersesat di dalam hutan. Wajah Rina yang menangis dalam diam lalu berpindah ke dalam sumur. Tampak tangan-tangan mungil menjulur dari air seolah meminta pertolongan. Rina segera melaporkan temuannya. Warga geger, polisi datang, sumur dikeringkan. Total ditemukan 7 kerangka anak-anak, termasuk 1 yang masih mengenakan gelang TK dari tahun 2002. Dan sejak saat itu, malam-malam di desa tidak lagi tenang. Sudah lama kita curiga sama Pak Dirman, tapi nggak nyangka sampai segini parahnya, ujar Pak RT. Ilmu hitam bisa dimusnahkan, tapi roh yang tersiksa tidak mudah pergi. Kalian akan mendengar mereka saat malam sepi, ujar Buarti pelan menatap ke arah sumur. Malam harinya, sumur yang telah ditutup dan disemen, namun saat malam mencapai pukul 2 dini hari terdengar samar. Ibu, aku belum pulang. Rina dan Raka pindah dari desa beberapa bulan kemudian, tapi kisah itu masih hidup. Setiap malam bulan purnama ada suara ketukan di jendela rumah yang dulu, dan mereka yang membuka kadang melihat anak kecil berdiri dengan mata kosong dan tubuh basah kuyup. Setelah kasus Pak Dirman terungkap dan sumur ditutup oleh pemerintah desa, Desa Sukasari mencoba kembali normal. Namun ketenangan itu hanya semu. Sejak malam penutupan sumur, beberapa anak kecil di desa mulai mengalami hal yang sama. Mereka bicara sendiri, menggambar sumur dan menyebut nama yang tak dikenal. Dito belum pulang. Seorang anak kecil bernama Farah, usia 6 tahun, sedang menggambar dengan krayon di TK desa. Gambarnya bukan rumah atau bunga, tapi sebuah sumur hitam dan anak kecil dengan mulut yang sobek. Farah, ini gambar apa sayang? Tanya Bu Yuni, guru TK. Ini Kak Dito, dia minta tolong, katanya dia masih dikunci di dalam tanah. Jawab Farah datar. Siapa yang ajarin kamu nama itu? Tanya Bu Yuni merinding. Kak Dito sendiri. Dia duduk di pojokan ruang kelas tiap siang. Jawab Farah. Desa mulai panik. Orang-orang mendatangi Bu Warti lagi. Ia mencoba melihat ke dalam mimpi lewat ritual tirakat malam Jumat Kliwon. Dalam doanya, arwah Dito muncul, anak pertama yang ditumbalkan oleh Pak Dirman. Namun arwahnya terjebak karena ritualnya belum sempurna. Pak Dirman tak hanya membunuh, tapi mengunci roh anak-anak sebagai bagian dari syarat perjanjian. Dalam mimpi Buarti terlihat 7 anak berdiri melingkar di dalam ruang gelap. Di tengah mereka, Dito menangis sambil memegang mainan mobil-mobilan rusak. Kalau tidak ada yang buka, kami akan terus terjebak sampai ada yang mau gantiin tempat ini, ujar Dito di dalam mimpi. Buarti terbangun dengan tubuh lemas dan mimisan. Ia tahu jika tak ada ritual pemutusan yang dilakukan sebelum purnama berikutnya, arwah anak-anak itu akan menuntut nyawa pengganti. Dan siapapun yang paling rentan adalah anak-anak kecil di desa ini. Ini belum selesai. Kita harus kumpulkan benda-benda terakhir yang pernah dimiliki anak-anak itu dan melakukan ruatan tanah. Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak anak, ujar Warti berdialog di depan warga. Di malam hari, rumah tua Pak Dirman yang kini kosong dan gelap, angin bertiup pelan, terdengar suara nyanyian anak-anak kecil, lirih
namun jelas. 1, 2, 3. Kak Dito belum diajak pulang. 4, 5, 6. Kalau enggak, kamu yang kami panggil malam. Di sisi lain, desa Sukasari kini hidup dalam bayang-bayang. Anak-anak mulai jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa bermimpi tentang sumur, dan yang lain melihat sosok bocah berlumpur muncul di cermin saat malam. Warga akhirnya berkumpul di balai desa, dipimpin oleh Bu Warti. Mereka akan melakukan ruatan tanah, ritual pemutusan ikatan roh yang terjebak akibat pesugihan. Tapi ruatan tidak bisa sembarangan, harus ada 7 benda terakhir milik anak-anak yang ditumbalkan, dan satu di antaranya hilang. Di sisi lain, malam hari di balai desa, lilin menyala melingkari Bu Warti yang duduk di tengah. Di depannya ada mainan, sepatu, baju kecil, dan potongan gelang. Suasana sunyi, warga menunduk. Banyak yang menangis pelan. Kita sudah kumpulkan 6 benda, tapi benda terakhir masih belum diserahkan. Tanpa itu, ruatan ini akan gagal, ujar Bu Warti dengan suara yang tegas. Siapa yang menyimpan benda itu? Ayo, demi keselamatan anak-anak kita, tanya Pak RT. Semua terdiam. Lalu Bu Nurma, istri muda Pak Dirman, perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia membawa sebuah bantal kecil berwarna biru kusam. Ada bordir dengan nama Dito. Itu bantal Dito. Itu bantal tidur Dito. Aku simpan karena dia dulu sering datang dalam mimpiku. Aku takut kalau aku kembalikan dia beneran pergi, ujar Bu Nurma terisak. Kalau dia tak pergi, maka dia akan mengambil tubuh lain untuk bertahan, ujar Bu Warti menatap tajam. Ritual dimulai. Ketujuh benda diletakkan dalam lingkaran rajah tanah. Bu Warti menyiram air bunga, membakar dupa, dan membaca mantra. Tapi saat bacaan ketujuh, angin besar menerjang. Api lilin padam serempak, terdengar tawa anak-anak dan suara tangis dari bayi. Dari belakang kerumunan muncul 7 anak. Mata mereka kosong, tubuh berlumpur. Salah satunya Dito menunjuk langsung ke seorang bocah yang hadir di sana, yaitu Farah. Dia belum pernah punya mimpi buruk. Biar aku pinjam badannya sebentar, ujar arwah Dito. Farah jatuh ke lantai, tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar suara berat. Kami tidak percaya. Kalian biarkan kami dikubur begitu saja. Kalian semua akan merasakannya. Bu Warti berteriak kepada warga. Pegang dia, jangan biarkan roh lain masuk sepenuhnya. Warga memegang tubuh Farah. Bu Warti menggenggam cairan darah ayam cemani dan mempercikannya ke lingkaran tanah. Ia membaca doa terakhir. Ya leluhur, kembalikan yang tersesat, lepaskan yang tertawan, biar terang melumat gelap dan air menyapu dendam. Tiba-tiba cahaya putih meledak dari tanah. Jeritan menggelegar. 7 anak itu menjerit, lalu meleleh seperti lumpur, perlahan lenyap ke dalam bumi, dan Farah pun pingsan. Hening, bau bunga Kamboja memenuhi udara. Esok paginya, langit cerah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Burung kembali berkicau. Anak-anak mulai bermain di lapangan, tapi di dekat bekas sumur Pak Dirman tumbuh 7 pohon randu kecil. Tak ada yang menanamnya. Ritual sudah selesai, tapi roh mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya tidur lebih tenang sekarang.
ujar Buarti kepada Rina. Sudah 1 bulan sejak rawatan darah dilakukan, desa Sukasari mulai tenang. Anak-anak kembali bermain dan para telah sembuh tanpa sisa trauma. Namun 7 pohon randu yang tumbuh di atas bekas sumur Padirman tetap berdiri tegak. Tumbuh lebih cepat dari semestinya. Warga menganggapnya sebagai penanda berakhirnya kegelapan, tapi bagi Buarti itu adalah peringatan. Ketujuh pohon randu yang berdiri melingkar, dahan mereka menjulur aneh seperti lengan yang menggenggam langit. Salah satu pohonnya mengeluarkan getah dengan warna merah gelap. Suatu malam Rina berdiri dalam mimpinya. Ia berjalan di antara 7 pohon randu. Daunnya gugur satu persatu membentuk wajah-wajah anak kecil yang merintih. Lalu muncul suara berat dan dalam. 7 tumbal telah ditanam, tapi akar dosa masih merambat. Apa maksudmu? Bukankah semua sudah diakhiri? Tanya Rina dalam mimpi. Belum semua bersih. Ada satu pengkhianat di antara kalian yang ikut dalam perjanjian, ujar suara itu. Rina terbangun dengan dada sesak. Ia mendatangi Buarti dan dari sana sebuah rahasia lama mulai terbongkar. Padirman tidak bekerja sendiri. Ia punya pembantu dalam ritual pesugihannya, seorang dari dalam desa. Seseorang yang hingga kini masih hidup dan menyimpan kekuatan hitam. Pohon randu tak bisa tumbuh sembarangan, apalagi 7. Itu bukan alam, itu penanda bahwa perjanjian masih berlanjut. Akar dosa belum diputus, ujar Buarti. Lalu siapa orang itu, Bu? Siapa yang membantu Padirman? Tanya Rina. Yang tahu cuman roh anak-anak itu, dan mereka hanya akan bicara pada satu orang yang nyaris menjadi tumbal, ujar Buarti pelan. Malam itu Rina menanyakan Raka dan menemani Raka tidur. Ia membisikkan doa-doa berharap Raka bisa bermimpi dan bicara dengan anak-anak yang kini tertanam di bawah pohon randu. Waktu menunjukkan jam 2:43 dini hari. Raka mulai menggigil, matanya terbuka tapi kosong. Raka duduk di tempat tidur, tangannya menggambar di udara. Gerakannya cepat, seolah jari-jarinya menulis huruf tak terlihat. Orang itu tinggal di rumah hijau dekat musola. Dia yang jaga darah, dia yang bantu tanam tubuh kami, ujar Suraka dengan suara lirih seperti bisikan 7 anak sekaligus. Rina tertegun, ia tahu rumah itu. Itu rumah Pak Harun, kepala dusun yang selama ini justru paling keras menutup-nutupi kabar tentang Padirman. Pak Harun, kau selama ini ikut dalam perjanjian itu, gumam Rina penuh kemarahan. Di tengah malam yang senyap, pohon randu paling tinggi dari salah satu lubang di batangnya keluar asap hitam perlahan. Asap itu membentuk bayangan manusia berkepala kambing, berbisik satu kata, yaitu tumbal baru. Kebenaran akhirnya terbuka. Pak Harun, yaitu kepala dusun yang selama ini disegani, ternyata adalah orang kedua dalam perjanjian tumbal bersama Padirman. Dialah yang membantu memilih anak-anak, menyembunyikan jejak, dan menjaga roh para korban agar tetap terpenjara dalam tanah. Tapi berbeda dengan Padirman yang mengincar kekayaan pribadi, Pak Harun ingin kekuasaan agar desanya tak pernah kekurangan panen. Hujan selalu turun tepat waktu dan warga tidak pernah memberontak. Malam hari, Rina mengintip dari balik jendela rumah Pak Harun. Di dalam tampak Pak Harun sedang membakar dupa hitam.
dan meletakkan seikat rambut anak-anak ke dalam mangkuk tembikar. Roh-roh kecil, diamlah untuk malam ini. Jangan bicara pada siapapun. Aku beri kalian darah jika kalian patuh, ujar Pak Harun berbisik. Keesokan harinya, Rina melaporkan semua itu ke Bu Warti bersama beberapa warga yang mulai curiga. Mereka menyusun rencana, tapi Bu Warti memperingatkan, ilmu hitam tidak bisa dilawan dengan logika atau hukum. Harus diputus dari akar dengan darahnya sendiri. Kalau begitu, kita harus paksa dia mengakui semuanya di depan pohon randu, tempat semua arwah tertanam, tanya Rina. Kita harus memancing roh anak-anak itu, membuat mereka hadir dan membiarkan mereka yang menghakimi, jawab Bu Warti. Malam Jumat, saat bulan merah menggantung di langit, Rina, Bu Warti, dan 6 warga lain membawa Pak Harun ke depan lingkaran pohon randu. Awalnya ia mengelak, tapi saat nama Dito dan Santi disebut, wajahnya memucat. Kalian tak tahu apa-apa. Kalau bukan karena perjanjian itu, desa ini sudah jadi ladang kekeringan sejak tahun 1998. Semua tumbal itu pengorbanan demi kebaikan bersama, ujar Pak Harun. Mereka anak-anak Pak Harun, bukan kambing kurban, jawab Rina. Saat Pak Harun berteriak, tanah di bawahnya mulai retak. Dari celah-celah tanah muncul tangan-tangan kecil berlumpur, meraih kakinya. Warga pun menjerit, wahai tanah yang pernah kau najiskan, terimalah tubuh yang menyimpan dosa, kembalikan akar yang mencuri kehidupan, ujar Bu Warti membacakan mantra. Tiba-tiba Pak Harun berteriak histeris. Kulitnya mulai melepuh. Ia mencoba lari, tapi akar pohon randu melilit tubuhnya dari pohon tertua. Keluar wajah Dito, matanya kosong, penuh dendam. Kami tak minta diselamatkan, kami hanya ingin keadilan, ujar roh Dito. Dengan jeritan yang memekakan telinga, Pak Harun ditarik ke dalam tanah oleh akar randu. Saat tubuhnya hilang seluruhnya, ketujuh pohon itu menggugurkan daunnya dan getah hitamnya berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya, roh-roh anak itu lenyap, benar-benar lenyap. Tanah bekas tempat Pak Harun berdiri hanya tersisa topi kepala dusun yang mulai membusuk. Keadilan kadang tak datang lewat pengadilan, tapi tanah selalu tahu siapa yang harus dikembalikan, ujar Bu Warti lirih. Desa Sukasari kini benar-benar tenang. Tak ada lagi suara tangis dari sumur, tak ada mimpi buruk, tak ada roh bergentayangan. Tapi bagi Rina, seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya, ketenangan ini hanya di permukaan. Sebab sejak malam ruatan dan kematian Pak Harun, Raka, anaknya mulai berubah. Raka yang tengah tidur di punggungnya samar-samar muncul luka berbentuk angka 7 seperti cap bakar. Dan tiap malam luka itu menghitam lalu menghilang saat pagi. Awalnya Rina pikir itu hanya efek trauma, tapi kemudian Raka mulai berbicara dalam tidur. Ucapannya bukan suara anak kecil, tapi suara laki-laki dewasa penuh murka. Dia belum selesai. Perjanjian telah ditebus dengan darah, tapi masih ada yang menunggu giliran, ujar suara Raka saat tidur. Giliran siapa, Nak? Tanya Rina. Penerus, pewaris, anak penyeimbang, jawab Raka masih dalam keadaan tidur. Rina segera memanggil Bu Warti. Mereka berdua menyadari satu hal yang mengerikan. Meski roh para anak sudah bebas, perjanjian lama meninggalkan pewaris, seseorang yang akan menjadi penyeimbang alam, karena nyawanya
hampir dikorbankan, dan itu adalah Raka. Tanda itu bukan luka biasa, itu cap lambang tumbal gagal yang kini menjadi penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia bawah, ujar Buwarti tegang. Tidak, anak saya bukan penjaga apapun, dia anak kecil, ujar Rina menangis. Dia tak minta dipilih, tapi darahnya telah menyentuh tanah perjanjian, itu tidak bisa dibatalkan, ujar Buwarti. Raka kini sering bicara sendiri. Ia menggambar makhluk besar hitam bertanduk dan selalu bilang, Bapak baru mau datang nanti saat malam bulan mati. Buwarti memberi Rina pilihan berat, mengasingkan Raka dari desa agar tidak menarik makhluk-makhluk lain yang mengintai, atau melakukan ritual terakhir mengunci tubuh Raka dengan Raja Pelindung. Tapi resikonya Raka bisa kehilangan sebagian ingatannya, bahkan ingatan tentang ibunya sendiri. Kadang keselamatan datang dengan harga kehilangan. Kau harus memilih, anakmu hidup tapi tidak lagi mengingatmu, atau terus bersamamu tapi menjadi pintu dunia bawah, ujar Buwarti. Kalau dia hidup meski tak ingat aku, itu lebih dari cukup, ujar Bu Rina dengan air mata. Ritual terakhir dilakukan di balik bukit, jauh dari pohon randu. Raka diletakkan di tengah lingkaran garam dan 7 lilin merah. Raja Pelindung ditulis di punggungnya dengan darah ayam cemani. Saat mantra dibacakan, tubuh Raka mengejang. Mata hitamnya berubah bening. Ia berbisik satu kalimat sebelum pingsan. Terima kasih, Ibu. 3 bulan kemudian, Rina tinggal sendiri di pinggir desa. Raka dibawa ke pesantren jauh di luar kota. Diasuh oleh para kiai yang memahami hal gaib. Di dalam lemari Rina ada satu lukisan terakhir Raka. Gambaran dirinya menggandeng tangan ibunya dikelilingi cahaya putih. Beberapa perjanjian memang bisa diputus, tapi bekasnya selalu menetap di tanah, di darah, di hati yang bertahan setelah kehilangan. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.